langsung masuk streaming. Oke, ini kemudian nanti kita set file mappernya. Ini ada di mapper PY. Ini mungkin akan berbeda ya. PY-nya di mana tadi ya? Kalau di sini tadi di apps mapper.py, tapi tadi kalau nggak salah di punya saya nggak di dalam apps-nya, tapi di home-nya. Jadi langsung seperti ini. Reducer ini adalah kayaknya di apps ya memang ya. Di apps, iya, yang datanya tadi yang nggak ada. Nah, ini kemudian inputnya ini yang ada di foldernya HDFS gitu ya. Jadi kita gunakan yang word input tadi. Input txt, kemudian nanti outputnya itu karena tadi sudah terpakai yang apa tadi ya foldernya ya. Jadi foldernya sudah ada itu PY, PY2, PY3 gitu. Jadi kita nggak bisa pakai yang sama. Kita pakai aja PY4 gitu ya. Put PY4. Oke, ini coba menjalankan gitu ya. Nanti kalau gagal akan ketahuan gitu ya. Coba dibaca di lognya. Jadi nanti dicek di 80 Nah, ini sedang berjalan yang stream job ya, namanya apa, nggak muncul namanya di sini ya. Ya sudah gitu ya. Jadi yang jelas ya yang ini yang barusan kita jalankan, dan ini masih running gitu kan ya. Nanti kalau ada error bisa dicek, diklik di ID ini, kemudian nanti lognya seperti apa di sini. Attempt ini dia gagal atau berhasil itu karena apa. Di sini mungkin belum muncul ya. Coba lognya ada nggak error. Ini belum ada, nggak ada error kayaknya. std out-nya kosong, sistem lognya cuman info aja ya, nggak ada error. Nanti bisa dicek lah di sini ya. Oke, ini ternyata sudah berhasil ya. Jadi streamingnya sudah berhasil, baru kemudian kita coba kita cek isinya ya. Oke, mana ini aja lah. ls output PY4 ya. Kurang bintang ya. Kok ls cat ya. Jadi kalau ls itu cuma menampilkan isi folder, kalau cat itu menampilkan isinya. Jadi kalau kita lihat ini ya isinya tadi tentunya sama dengan yang kita buat menggunakan yang baik dengan cara simulasinya ini atau dengan menggunakan yang versi Java tadi. Nah, ini yang versi Java-nya. Jadi di output Java 3, sedangkan yang ini di Java 4. Python 4 ya, PY4 ya. Oke, itu contoh untuk menjalankan ya MapReduce menggunakan yang Python. Nanti kalau gagal silahkan dicari kira-kira gagalnya kenapa, apakah gara-gara Python-nya ya. Jadi kalau misalkan gagal gara-gara Python, dicoba dulu ya, sudah terinstall atau belum. Tadi kan kalau misalkan kita tanya gitu ya which Python, itu mungkin nggak akan muncul, nggak akan bisa. Tapi kalau sudah terinstall, ini akan muncul di sini. Kemudian dipastikan lagi, misalkan Python
Misalnya version, gitu ya, ada versi 3.12, gitu ya, atau mungkin jalankan shell-nya. Ini berhasil juga, gitu kan ya. Oke, jadi intinya dicoba dulu Python-nya bisa atau enggak. Kemudian tadi masalah permission, ya harus ada plus x-nya. Kemudian masalah cbank-nya, itu baru kemudian memastikan untuk bisa dijalankan di Hadoop. Ya. Oke, nah ini contoh yang lain gitu ya, studi kasus kita kompilasi aplikasi Java Map Reduce. Oke, jadi dalam kasus ini nanti silakan ditambahkan gitu ya, Java Home di base RC-nya. Saya lupa ini sudah ada atau belum gitu ya. Nano base RX Java Home, kalau belum ada ditambahkan. Umumnya belum ada. Nah, ini saya tambahkan gitu ya. Java Home sesuai dengan folder ini, nanti sesuaikan juga dengan punya teman-teman. Kemudian juga ekspor path seperti ini, kemudian tadi letaknya Hadoop ada di mana, gitu ya. Hadoop class path itu pakai Java Home libtools. Ini libtools-nya digunakan untuk kompilasi nanti, menggunakan Java C, gitu ya. Oke, nah setelah kita sesuaikan tadi, jangan lupa kemudian dilakukan source. Ini mungkin di situ belum muncul ya, di PPT. Base RC untuk refresh atau reload file base RC-nya. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya coba nanti ketikan ini atau mungkin copy paste, kayaknya sudah saya upload juga gitu ya. Jadi ada file Java, satu file Java ini ya. Kemudian nanti kita lakukan kompilasi gitu ya. Dari mana ini? Kayaknya belum ada. Ya, file Java-nya coba saya saya copy dulu aja. Jadi sebenarnya ini sudah ada di mana? Sudah ada di tutorial yang ada di dokumentasinya si Hadoop sebenarnya. Jadi ini saya cuman buat singkat aja di apa namanya, PPT ya. Oke, ini saya kopikan aja file word count sudah ya. Kemudian kita coba kompilasi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya kompilasi itu pakai NetBeans atau semacamnya, nah di sini mau nggak mau kita coba pakai cara manual gitu ya. HDFS bisa pakai Hadoop, bisa pakai HDFS sebenarnya. Java C main, kemudian word count Java. Oke, jadi kalau berhasil maka kan muncul ada file ini kelasnya. Nah, jadi yang tadi sudah saya upload baru yang Java. Setelah berhasil kompilasi maka akan muncul .class ini. Nah, setelah itu kita coba masukkan ke dalam, kita package ke dalam file jar. Ya, ini kalau di Android kita kenal sebagai APK gitu kan ya. Kalau di sini di aplikasi desktop kita kenal dengan file .jar ya. Oke. Jadi kita gunakan jar cf filenya wc.jar gitu ya, atau terserah mau pakai word count.jar atau wc.jar terserah. Kemudian ini bintang titik kelas gitu ya. Jadi semua file kelas masuk ke dalam jar. Oke, kemudian kalau ditampilkan maka akan muncul file ini wc jar ini.
Ini kok sudah ada file macam-macam ya? Ya sudahlah. Oke, nah di bc.jar ini baru yang kemudian kita coba jalankan tadi. Ya. Jadi contohnya mirip kayak yang awal tadi. Awal tadi ini pakai yang Hadoop Streaming, bukan? Oke, nah pakai yang ini. Bedanya ya kita tidak pakai yang example-nya, tapi kita pakai yang barusan kita buat. Ya. Jadi ini saya hapus. wc.jar. Kemudian tadi ini apa ya? Main class-nya. Oh ini main class-nya adalah word count. Nah, ini yang kita pakai. Jadi di sini berarti W besar, C besar. Filenya ini kita coba ke output Java 4. Oke, jadi ini sama saja sebenarnya seperti kalau kita menjalankan yang example tadi, ya, tapi dengan cara kita lakukan secara manual mulai dari kompilasinya. Jadi kalau yang dari example itu kan sudah dikompilasi, tinggal kita jalankan. Nah, kalau di sini yang barusan saya lakukan, ini yang kita kompilasi dari awal. Ya. Oke, sekarang kita coba. Ini ya, kita cek isinya Java 4 yang barusan. Oke, hasilnya sudah. Ya. Berhasil gitu ya. Jadi sama kayak yang contoh sebelumnya. Ya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita coba yang agak sedikit berbeda. Ya, kita coba kalau kita menggunakan K-means clustering, menggunakan MapReduce. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar istilah unsupervised learning gitu ya. Unsupervised itu adalah clustering. Salah satu metodenya adalah K-means clustering gitu. Jadi nanti bisa misalnya dicari gitu ya. K-means itu apa sih gitu ya. Jadi K-means clustering itu adalah metode untuk melakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya. Umumnya karakteristik yang terkumpul itu akan mirip gitu kan ya, sehingga akan terkumpul dalam satu klaster yang sama. Contoh di sini yang warna ungu ya, dia menjadi klaster sendiri, warna kuning sendiri dan juga warna hijau sendiri. Contoh lain juga seperti ini, ada yang warna apa ini? Warna biru ya, cyan, dan juga warna merah. Ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca. Nah, nanti pun juga akan dijelaskan di setelah UTS apa itu clustering, itu kan ya. Tapi di sini kita coba contohkan saja bagaimana cara menjalankannya. Ya. Nah ini sebenarnya tinggal download dari punyanya Thomas Jungblud gitu ya, referensinya dari sini. Cuman sayangnya beberapa file nggak ada. Setelah saya coba git clone gitu ya, ternyata beberapa file itu missing. Untungnya saya dulu pernah download, nanti silakan download di sini. Java K-means MR ini ya. Kemudian nanti diekstrak. Nah, filenya ada banyak. Ini terpaksa kemudian teman-teman tuliskan gitu ya. Jadi ada file Java itu ada banyak sekali. Jadi kita lakukan kompilasi, itu kan ya. Kayak yang sebelumnya. Oke. Ini masalahnya sudah ada ya. Ini saya remove dulu aja. Ini adanya tadi di mana ini? Di sini ya. Oh ya. Saya hapus dulu aja supaya kelihatan kita lakukan kompilasi gitu ya.
Kemudian file .jar-nya juga saya hapus. Ini, oh, tak. Oke, jadi kalau kita lihat ini tadi filenya sudah nggak ada. Ini ada folder ternyata ya. Oke, mungkin perlu dihapus juga lah, biar nggak membingungkan. Oke, sudah nggak ada. Nah, di sini ada folder DE, gitu ya. Jadi kalau kita lihat lsla.de, nah isinya ada ini, ada Jungblut, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di kok sini nggak ada ya? Mana ya? Oh, di dalam Hadoop-nya. Oke, ada folder DE, ada Jungblut. Nah, ini ada macam-macam filenya, ada banyak gitu ya. Ada file Java, gitu ya. Kebetulan sudah saya pernah kompilasi, jadi ada file kelasnya juga. Tapi yang sebenarnya nanti kita contoh aja, kita hapus yang .class ini, gitu ya. Jadi nanti kita gunakan yang Java, gitu ya. Oke, jadi kita kompilasi untuk semua file Java, pastikan sesuai dengan foldernya. Gitu. Jadi jangan jadi satu, karena di dalam file Java-nya itu sudah kelihatan package-nya sesuai dengan foldernya. Oke, jadi ya, oke, karena saya males nulis dari awal, maka akan saya copy paste saja. Ya. Oke. Nah, di sini saya kopas. Ya, jadi hdfs come.zone terus java c, ya, kemudian akan mengompilasi seluruh file yang ada di folder de jungblut.mat, kemudian de jungblut.mat dance dan seterusnya ini ya. Ini saya jalankan. Oke, sudah berhasil. Jadi kalau kita lihat ini yang tadi awalnya mungkin belum ada kelasnya, akhirnya muncul kelas lagi. Tadi kan sudah saya hapus ya. Ini contoh aja ya, saya hapus lagi. Ini saya hapus. Yang kelas kan ya. Oke, benar. Kemudian saya kompilasi. Kita tunggu. Nah, akan muncul file kelas. Berarti kompilasinya berhasil. Gitu ya. Nah, setelah berhasil, baru kemudian kita coba jalankan. Gitu ya. Sebelum kita jalankan, tentunya kita lakukan packaging tadi. Ya, jadi packagingnya dengan cara saya kopas saja lah. Oke, jadi ini saya akan packaging ke dalam file jar. Ini sudah selesai. Jadi kalau kita cek akan muncul ini file .jar ini, Kamins Jungblut.jar. Nah, setelah berhasil, maka berikutnya akan kita coba jalankan. Hadoop jar, filenya Kamins Jungblut.jar. Oke, kemudian untuk main kelasnya ini kayaknya panjang ini, karena sesuai dengan folder tadi. Gitu ya. Main kelasnya ada di package ini, di dalam
di dalam file jar-nya. Kami clustering job. Clustering job. Oke, kita coba jalankan. Salah. Salahnya DE jumblot kurang S. Masih salah lagi, nggak ketemu berarti. Kamin ini juga kurang S. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, sebagai catatan, ketika kita menjalankan ini kita belum menggunakan data yang sebenarnya. Ya, jadi data yang ada di dalam versinya si jumblot ini data dummy. Ya, jadi kalau mau beneran nanti menggunakan data pakai file CSV ataupun semacamnya, nah itu terpaksa harus edit gitu ya, harus kita sesuaikan lagi dengan yang ada di apa namanya file Java-nya. Ya, kita kompilasi ulang dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat ada beberapa kali proses map dan reduce. Ya, jadi kalau kita lihat ini sudah ada map reduce sampai 100%, gitu kan ya. Tapi dia ngulangi lagi. Map reduce 100%, itu kan sudah selesai. Kemudian muncul lagi di sini, map reduce 100%. Nah, ini dimunculkan beberapa kali karena memang Kamin clustering itu adalah perlu beberapa kali iterasi atau beberapa kali looping sampai tercapai yang namanya konvergensi. Ya, jadi data itu tidak akan pindah-pindah ke cluster yang lain. Nah, kebetulan di sini setelah mungkin 3 kali iterasi, hasilnya sudah konvergen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, klasternya hasilnya akan muncul 2 klaster, ya, 1,4 dan minus 2,6, dan 13,5 dan 3,75. Datanya yang mana? Datanya yang ini. Jadi kalau kita lihat, ini centroid, ya. Ini pusatnya yang pertama, ini pusat kedua. Pusat klasternya 2, dan masing-masing data inilah yang menjadi yang menjadi datanya. Jadi data ini masuk ke dalam klaster 1. Data yang ini masuk ke klaster 2. Ya. Jadi kalau misalkan mau, nanti silakan edit sendiri. Ya, jadi letaknya ada di filenya apa tadi ya? Kamin clustering job. Salah, kurang Java. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya nanti bisa kita ubah-ubah di sininya. Ya, path untuk input outputnya ada di mana gitu ya nanti. Ini nanti tentunya munculnya di Hadoop-nya, ya, di HDFS. Ya. Kemudian ada job name-nya, ini Kamin clustering, itu akan muncul di yarn. Kemudian tadi ini kita akan lakukan beberapa kali iterasi, ya. Kemudian kalau kita lihat datanya didapat dari yang sini, ya, bread example centers dan juga bread example vectors. Jadi ini adalah centernya ini mungkin masih 0 dulu, ya. Kita set atau mungkin acak gitu ya, terserah berapa. Kalau yang vektor ini berarti yang datanya, ya. Jadi kalau kita lihat yang bread example center ini masih 0 dulu semuanya memang ya. Yang vektor ini 0 dulu. Jadi cluster centernya belum ada, datanya yang ini. Ya. Baru kemudian nanti untuk yang example centernya ini mungkin dibuat secara acak. Ya, kita buat random aja, terserah sebenarnya. Nanti bagaimana caranya bikin ini ya tergantung nanti teman-teman mau membuatnya seperti apa. Ya, jadi
kalau mau ngotak-ngatik file Java ini silakan, gitu kan ya. Jadi misalnya saya mau membuat klasternya sebanyak 3 gitu ya, ya tinggal diubah sendiri gitu kan ya. Kemudian nanti apa namanya, begitu juga dengan ketika datanya ini mau baca dari file CSV ya ataupun semacamnya itu gimana ya. Jadi tinggal nambahkan di data writer dan juga di center writer ini. Itu sih ya. Jadi ini contoh hasil klasternya.